Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hijrah cinta antara harapan dan ilusi semata. Hijrah bukan sebuah kata yang sudah tidak asing lagi didengar di telinga kita, teman-teman. Hampir semua kalangan sering menyebut-nyebut kata ini, apalagi di kalangan anak muda. Hijrah bagaikan tren yang sedang berkembang dengan luar biasa pesatnya. Hijrah dimaknai sebagai perubahan diri ke arah yang lebih baik. Berubah dari pribadi yang gemar bermaksiat menjadi pribadi yang lebih taat. Berevolusi dari seseorang yang mengabaikan syariat menjadi pribadi yang memiliki kesadaran beragama. Jadi teman-teman, mari kita tinjau makna hijrah yang sebenarnya secara bahasa, dan juga hijrah artinya berpisah dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pengertian ini memiliki dua makna, yaitu hijrah fisik dan hijrah maknawi. Hijrah fisik adalah bentuk hijrah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat berpindah dari Mekkah ke Madinah. Adapun hijrah maknawi dapat diartikan sebagai perubahan dalam diri seseorang muslim ke arah yang lebih baik. Jika misalnya contohnya dia meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan hal-hal yang Allah benci dan bersegera menuju hal-hal yang Allah ridhoi. Dan ia menjadi semangat mendalami agamanya sendiri dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Kemudian teman-teman sekalian, ada apa sih dengan hijrah zaman now ini? Zaman sekarang semakin modern, teman-teman. Arus teknologi canggih yang semakin deras ditambah lagi dengan hantaman industrialisasi syariat mengakibatkan terjadinya penyempitan makna hijrah. Masuk organisasi tertentu dibilang sudah hijrah, ikut kelompok tertentu dibilang sudah hijrah, merubah penampilan dibilang sudah hijrah. Apakah hanya sebatas itu saja indikator hijrah seseorang? Mari kita bahas dari sisi yang paling menarik di kalangan remaja. Cinta apa kaitannya dengan hijrah misalnya? Banyak orang yang membatasi makna hijrah sebatas perubahan agar lebih mudah mendapatkan jodoh yang soleh atau soleha. Kita harus berani mengakui bahwa itulah yang sedang banyak terjadi hari ini. Kemudian tak heran juga kajian-kajian bertemakan nikah muda lebih banyak digandrungi kaula muda atau pelaku hijrah daripada kajian akidah, fikih, akhlak, dan sebagainya. Media sosial secara tidak sadar menjadi ajang mempromosikan diri. Unggah foto selfie, cekrek, lalu disertai keption tausiah. Lalu teman-teman, hubungannya apa teman-teman? Ditambah lagi dengan munculnya pasangan selegram. Pelaku nikah muda yang istiqomah menginspirasi para jomblo dengan galeri kemesraan mereka. Wah, semakin membuat hijrah ini ingin cepat berbuah hasil, mendapatkan si dia gitu kan. Lalu bagaimana idealnya? Bicara tentang ideal, kita harus memahami dulu ideal menurut siapa yang dimaksud ini. Tentu saja menurut syariat Allah Azza wa Jalla. Mari kita simak sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berikut. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Apa maknanya di sini teman-teman? Jika hijrahmu hanya sebatas agar segera mendapatkan pasangan yang soleh, wahai ukhti, ketahuilah bahwa hijrahmu itu sia-sia. Bukan keridhaan Allah sebagai tujuan utamamu. Yang kau usahakan itu tidak bernilai harganya. Mari bersihkan niat, luruskan tekad, kemudian katakan kepada hatimu, hijrahku hanya untuk Rabbku. Sibukkan diri menuntut ilmu syar'i. Kenali ia sebenar-benarnya dengan mempelajari tauhid. Asah pengetahuanmu tentang ilmu fikih. Perlembut akhlakmu dan mempercantik adabmu. Bekali juga diri dengan pengetahuan. Lalu tidak bolehkah ikut kajian pranikah? Boleh teman-teman.
bahkan sangat perlu, hanya saja jangan jadikan itu satu-satunya sementara yang lain diabaikan begitu saja. Perkara jodoh itu bonus dari Allah Azza wa Jalla. Jika kita perlu khawatir, Allah tahu kualitas diri kita. Hijrah atau sekedar ganti casing, teman-teman. Kalau hijrah dimaknai sebagai perubahan gaya berpakaian, mari kita bahas dari sisi ini. Mengubah gaya berpakaian dari pakaian yang tidak menutup aurat kepada pakaian yang taat adalah kemajuan besar. Masya Allah. Prosesnya bisa jadi berat bagi sebagian orang. Ada biasa orang yang misalnya belum berhijab kan contohnya. Kemudian dia awalnya memang dasarnya dulu belum berhijab, kemudian dia pada saat mengenal hijrah ini dia berusaha untuk berhijab, menutup auratnya. Kemudian dia diberikan ujian-ujian yang berat, cacian, hinaan, kemudian banyak cobaan yang diberikan kepada dia sehingga dia bisa mengalami down keimanan. Tergantung dari bagaimana dia meniatkan itu semua. Kalau dia niatkan karena Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan kendor dengan ujian-ujian yang diberikan. Dia tidak akan kendor dengan caci makian yang orang-orang caci maki kepada mereka. Misalnya, hijab kamu panjang ya, kok jelek kali, kok ini, kok kayak teroris, kok kayak ninja. Tidak, teman-teman sekalian. Itu persepsi orang. Dan orang itu berkata seperti itu hanya sepanjang lidahnya saja, tidak akan memberikan manfaat untuk kita. Maka semangatlah untuk berhijrah. Kalau hijrah dimaknai sebagai perubahan gaya berpakaian, mari kita bahas dari sisi ini, mengubah gaya pakaian dari pakaian yang tidak menutup aurat kepada pakaian yang taat, kemajuan besar. Sadarkah kita bahwa perubahan zaman ini luar biasa? Bagaimana tidak, teman-teman? Dahulu sangat sedikit wanita muslimah yang berjilbab. Di antara mereka banyak yang dicurigai macam-macam. Hijab adalah barang asing pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu, mulai banyak muslimah yang berjilbab. Walaupun cibiran dan hinaan masih tetap mereka dapatkan, namun sudah banyak juga orang yang menerima hijab. Sekarang, hijab bukan lagi barang baru. Bahkan hampir setiap saat kita temui kata syar'i melekat mendampinginya. Dapat kita saksikan betapa banyak toko offline maupun online yang menggelar lapak berjudul hijab syar'i. Begitu banyak kita temui mode-mode baru bermunculan dengan berbagai macam gaya, beraneka macam, beraneka warna. Ya, hijab syariat Allah yang mulia ini telah diindustrialisasi. Ketika syariat sudah diindustrialisasi, maka berhijrah akan kehilangan esensinya. Orang-orang akan lupa tentang kesederhanaan dalam berpakaian, lupa akan makna hijab yang sebenarnya, menutup bukan mempercantik. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa banyak pelaku hijrah terjerembab dalam tren berpakaian ini. Wahai saudariku, para muslimah yang soleh, sudah semestinya kita move on dan membuat pikiran kita ini makna hijrah tidak sesempit itu. Hijrah adalah bergerak mendekat kepada Allah. Jadi apabila pakaian yang selama ini kita anggap sebagai indikator hijrah itu tidak bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah, lalu apa gunanya hijrah? Lalu apanya yang hijrah dari diri kita gitu? Apakah pakaian syar'i yang menutup itu membuat kita semakin ingin dilihat, ingin dipuji, atau ingin dikenal di dunia nyata maupun maya? Lalu apanya yang hijrah? Apabila pakaian yang kita kenakan itu membuat kita tampil lebih cantik dengan mode atau warna menarik ala zaman now, lalu apanya yang hijrah? Lupakah kita dengan perkataan sahabat mulia Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu? Kata Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, barang siapa yang meninggalkan pakaian yang bagus disebabkan tawadu atau merendahkan diri di hadapan Allah, sedangkan ia sebenarnya mampu, niscaya Allah memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segenap makhluk dan ia disuruh memilih jenis pakaian mana saja yang ia kehendaki untuk dikenakan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kita harus ingat bahwa kita hijrah untuk siapa? Kita berpakaian untuk mengharap keridhaan siapa? Apakah manusia atau Allah Azza wa Jalla?